Berikut adalah aktivitas para pedagang yang berada di Pasar Ciawitali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Salma. Mari kita mengenal pasar yang berada di lingkungan Garut. Pada hari ini, saya berkesempatan untuk mengunjungi beberapa pasar yang berada di kota Garut, yaitu Pasar Baru, Pasar Mandalagiri, Pasar Daredok, Pasar Ciawitali, dan Pasar Guntur. Sebelum saya membahas topik utama, izinkan saya untuk mengulas sedikit profil pasar tersebut. Pasar Baru Garut berlokasi di area Ciwalen, Garut Kota, merupakan salah satu pusat pembelanjaan historis yang telah eksis sejak zaman kolonial. Kawasan ini tumbuh menjadi pusat ekonomi penting. Tercatat sudah ada jalan raya Pasar Baru. Pada tahun 1949, kawasan ini juga berdekatan dengan jejak sejarah awal Ormas Islam Muhammadiyah di Garut pada tahun 1923. Sebagai bagian dari kota Garut yang dibentuk pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1913, kawasan ini berkembang menjadi tempat perdagangan. Berdasarkan penelusuran sejarah, kawasan Pasar Baru Ciwalen merupakan pasar kegiatan warga yang strategis. Selama beberapa dekade, Pasar Baru beroperasi sebagai pusat bertransformasi menjadi pusat perdagangan modern, termasuk menjadi sentra fashion dan kulit yang terkenal di Garut. Lokasinya yang terintegrasi dengan pusat kota Garut membuatnya menjadi urat nadi perekonomian masyarakat setempat. Lanjut Pasar Mandalagiri di pusat kota Garut, Jawa Barat, merupakan salah satu pusat pembelanjaan historis yang sudah ada sejak lama. Bahkan sebelum ramainya Pasar Ciawitali pada tahun 1980-an, wilayah ini bersama kawasan Guntur dan Pengkolan merupakan pusat ekonomi dan keramaian kota. Sebelum tahun 1985, wilayah Mandalagiri dan sekitarnya di Garut sebelum berangsur pindah ke Pasar Induk Ciawitali di Tarogong. Terletak di pusat Garut Kota, area ini berkembang pesat seiring urbanisasi dan pembangunan yang dimulai pada awal abad ke-20 oleh pemerintah kolonial Belanda. Kawasan Mandalagiri dikenal sebagai bagian dari pusat bisnis kota yang padat, berdekatan dengan kawasan komersial lain seperti Pengkolan. Lanjut, Pasar Daredok di Garut, yang terletak di area gang sempit dekat stasiun. Dahulu dikenal sebagai pusat jual beli yang cukup ramah. Di kota tersebut, meskipun kini tidak seramai dahulu, kawasan ini memiliki sejarah titik ekonomi lokal, terutama saat stasiun Garut sempat tidak aktif, di mana emplasemen stasiun tersebut sempat berubah menjadi pasar. Terletak di gang sempit menjadi pasar tradisional yang khas di pusat kota Garut. Dahulu merupakan tempat jual beli yang ramai sebelum masa kejayaannya menurun. Mengingat lokasinya yang dekat stasiun Garut, kawasan ini tumbuh seiring ramainya aktivitas kereta api dan sempat terdampak ketika stasiun tidak beroperasi 1983 sampai 2022, di mana area stasiun sendiri pernah menjadi pasar darurat. Selanjutnya Pasar Ciawitali di Kabupaten Garut seiring dikaitkan dengan kawasan Guntur, merupakan pusat ekonomi lokal yang sudah lama beroperasi dan menjadi urat nadi perdagangan tradisional di Garut. Pasar ini dikenal sebagai salah satu titik keramaian utama yang melayani kebutuhan pokok masyarakat Garut. Namun saat ini tengah menghadapi tantangan serius terkait kondisi fisik yang kumuh, becek, dan kesemrautan PKE. Sebagai pasar tradisional yang cukup tua, Ciawitali merupakan pusat bertemunya pedagang dan pembeli
dari berbagai wilayah di Garut. Berdasarkan laporan, pasar ini mengalami penurunan kualitas lingkungan yang signifikan, termasuk penataan parkir yang tidak terstruktur, jalan yang rusak dan licin, serta penumpukan sampah yang menimbulkan bau busuk. Pemerintah Kabupaten Garut bekerja sama dengan IKARI warga Pasar Cawitali tengah mengupayakan penataan ulang. Tujuan utamanya adalah menjadikan Pasar Cawitali atau Guntur sebagai proyek pencontohan pasar tradisional yang bersih, modern, dan nyaman. Selanjutnya yaitu Pasar Guntur di Cawitali, Tarogong Kidul. Berdiri sejak tahun 1985 sebagai pusat ekonomi utama di Kabupaten Garut. Dengan luas lahan, pasar ini menampung ribuan pedagang. Pasar ini resmi berdiri pada tahun 1985. Terletak di Cawitali, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut. Awalnya dibangun dengan kapasitas sekitar 1000 kios, namun seiring waktu, pasar ini mengalami kelebihan kapasitas karena dihuni oleh lebih dari 3000 pedagang terdiri dari kios, dan PKL pada tahun 2025. Sebagai pasar induk, Pasar Guntur menjadi pusat jual beli utama dan ruang hidup ribuan pedagang serta pengunjung setiap harinya. Dari kelima pasar tersebut mempunyai jenis-jenis yang sama, yaitu yang pertama, termasuk pasar barang konsumsi. Mengapa termasuk pasar barang konsumsi? Karena pada pasar-pasar tersebut menjual barang-barang secara langsung dapat dikonsumsi atau dipakai. Yang kedua yaitu termasuk pada pasar harian. Mengapa termasuk pada pasar harian? Karena pasar-pasar tersebut dilakukan pada setiap hari. Yang ketiga yaitu termasuk pasar daerah. Mengapa termasuk pasar daerah? Karena pasar tersebut adanya di daerah, yaitu di daerah Garut Kota. Yang keempat yaitu termasuk pasar konkret. Mengapa termasuk pasar konkret? Karena di pasar-pasar tersebut barang yang diperjualbelikan benar-benar ada, nyata. Penjual dan pembeli bertemu secara langsung, transaksi dilakukan secara tunai, dan barang yang dibawa atau diambil saat itu juga. Yang terakhir yaitu pasar persaingan sempurna. Kenapa termasuk persaingan sempurna? Karena di pasar-pasar tersebut penjual dan pembelinya sama banyaknya dan barang yang diperjualbelikan bersifat homogen. Dan pelaku ekonomi pasar-pasar tersebut yaitu penjualnya adalah konsumen dan pembelinya penjualnya yaitu produsen dan pembelinya yaitu konsumen. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.